gemuk karena pemakaian KB suntik yang mengandung hormon, bisa tidak pakai metode IF? Dan apa hubungannya pemakaian hormon KB bisa menaikkan berat badan ya, dok? Padahal saya makannya seperti biasa 3 kali, hamil kadang-kadang, tapi berat badan naik terus. Terima kasih, dok. Ya, jadi KB suntik, KB yang mengandung hormon itu memang salah satu efek sampingnya itu salah satunya hipertensi. Ada yang sebagian tuh jadi berat badannya gampang naik gitu ya. Nah itu dikonsultasikan aja ke dokternya, karena si KB itu kan tujuannya mencegah kehamilan. Kan banyak cara untuk mencegah kehamilan yang tidak berbahaya gitu. Ya, kalau misalnya orang gara-gara KB-nya hormonnya jadi tekanan darah naik, risiko tekanan darah naiknya bisa stroke, bisa jantung, kan itu lebih berbahaya daripada terjadi kehamilan padahal nggak mau hamil gitu. Jadi banyak metode yang bisa pakai kombinasi antara IUD atau misalnya kombinasi antara metode kontrasepsi yang lain yang nggak menggunakan hormon. Apalagi kalau sensitif, kalau dengan KB hormon pun berat badannya gampang naik gitu ya. Nah, terus kalau pemakaian KB suntik bisa tidak pakai metode IF? Tentu, pokoknya IF itu bisa dipakai untuk semua penyakit gitu, nggak ada masalah. Karena si puasa itu tuh sangat sesuai dengan fisiologinya manusia. Manusia itu sebenarnya organ-organnya tuh butuh beristirahat. Nah, si IF itu tuh intermittent fasting itu memberikan waktu untuk organ-organ tuh untuk beristirahat. Jadi sebenarnya itu sifatnya alami, dibutuhkan sama tubuh kita gitu. Cuman karena ada hormon grelinnya itu tuh tidak semua orang itu mau dengan sukarela menjalankan puasa. Makanya itu tuh orang puasa tuh harus disuruh, diwajibkan atas kamu berpuasa, atau diiming-imingi sama pahala yang banyak, surga yang hanya untuk orang yang rajin berpuasa. Kemudian juga sekali berpuasa itu dihapuskan dosanya 70 tahun, macam-macam lah. Itu tuh supaya mendorong orang tuh mau berpuasa, karena Allah tuh Maha Pengasih. Jadi kalau ada sesuatu yang baik untuk tubuh kita tuh didorong orang tuh untuk menjalankan puasa tadi tuh dengan berbagai cara, dengan berbagai janji-janji supaya orang tuh mau menjalankan puasa. Karena puasa itu secara fisiologis itu memberikan waktu tubuh tuh untuk beristirahat. Cuma nalurinya manusia tuh nggak makan tuh, pengennya makan terus. Jadi nalurinya, makanya harus disuruh. Nah, yang salah satu cara yang efektif dengan dunia kedokteran menemukan manfaat-manfaat orang yang berpuasa. Nah, itu juga salah satu yang mendorong, oh ternyata puasa itu banyak sekali manfaatnya buat kesehatan. Kalau gitu saya mau puasa gitu. Nah, itu kan salah satu yang mendorong. Jadi motivasinya itu motivasi kesehatan. Ada yang motivasi spiritual, dia nggak tahu manfaat sama sekali puasa buat kesehatan, tapi kok nanti kalau orang yang rajin puasa sunnah akan masuk pintu surga lewat Ar-Rayyan, pintu surga khusus untuk orang yang rajin berpuasa. Jadi dia menjalankan puasa itu untuk motivasinya spiritual aja, tapi dengan menjalankan puasa tadi itu dia bisa mendapatkan banyak sekali manfaat kesehatan. Otomatis kan itu. Jadi tubuhnya istirahat, organ-organnya istirahat, berat badannya turun dan sebagainya. Nah, kalau orangnya tetap, misalnya ibu karena satu dan lain hal nggak bisa mengganti kontrasepsinya, berarti kan tetap pakai hormon. Nah, itu puasanya juga harus lebih rajin. Kalau misalnya berat badannya gampang naik, sebenarnya secara fisiologis, kalau orang nggak makan apa-apa, nggak minum hormon apa-apa gitu ya, nggak konsumsi hormon, nggak minum hormon, nggak disuntik hormon, itu tuh dengan puasa tuh pasti turun berat badan itu. Itu secara fisiologis tuh memang begitu aturannya. Kalau orang udah 10 jam nggak makan apa-apa, dia akan ngebakar lemak. Kalau puasanya makin lama, lemaknya makin banyak dibakar. Kalau misalnya dia puasa tiap hari, ya lemaknya dibakar tiap hari. Tambah lagi olahraga, fasted exercise. Nah, asal jangan sampai makannya itu berlebihan. Kadang-kadang tuh kita makannya ngerasa biasa, kok saya makannya biasa tuh sebenarnya kalau dilihat tuh nggak luar biasa ternyata. Ya, jadi artinya kadang-kadang makannya nggak lapar tapi makan gitu ya. Misalnya kita makan jam 8 pagi baru buka, jam 10, jam 11 tuh ada yang nawarin gorengan. Itu pasti belum lapar karena hormon grelinnya belum keluar. Karena si makan besar pagi-pagi itu baru kosong lambungnya tuh setelah 4-5 jam. Berarti kita tuh baru hormon grelinnya baru keluar tuh jam 12 sampai jam 1. Itu baru mulai keluar hormon grelinnya. Jadi kalau kita makan jam 10 tuh pasti nggak lapar. Pasti karena pengen aja, atau lapar mata, atau karena kurang cairan.
Karena kita minumnya terlalu sedikit, terjadi dehidrasi, sinyalnya tuh sinyal butuh minum itu diterjemahkan sama badan itu sebagai butuh makan gitu. Jadi makannya jadi pengen makan terus. Makanya itu kekurangan cairan itu salah satunya harus dihindari dengan menjalankan level 2 secara disiplin. Minum 1 gelas tiap 2 jam. Untuk yang kelebihan berat badan, minum 1 gelas sebelum dan sesudah makan besar. Sebelum dan sesudah makan besar 1 gelas minum dulu. Terus nanti pas sudah selesai makan, sisakan untuk biar bisa minum 1 gelas lagi. Jangan sampai terlalu kenyang sampai minum 1 gelas lagi aja nggak bisa. Itu tuh memastikan makannya nggak berlebihan. Itu mungkin itu.